Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran SBK. Dan kali ini kita akan bahas tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Baiklah, sekarang akan kita bahas tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Bab ini terdiri dari tiga subbab maksud saya, yaitu pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unison. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi musik daerah. Pertama, musik daerah bisa berkedudukan berfungsi sebagai sarana upacara adat. Pada kenyataannya, lagu atau musik daerah merupakan bagian dari kegiatan lain. Bunyi-bunyian tertentu di masyarakat daerah dianggap memiliki kekuatan magis. Itu sebabnya lagu atau musik daerah menjadi sarana dalam upacara adat yang dianggap sakral. Contoh, 1. Upacara adat Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh. 2. Upacara Serentahun atau panen padi di masyarakat Sunda menggunakan musik angklung. Ini gambar-gambar yang berkaitan peran musik sebagai sarana upacara. Jawa, Sunda, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian yang kedua, kita lihat fungsi musik sebagai iringan tari, pengiring tari. Irama musik sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerakan yang indah dalam tarian. Itu sebabnya tarian selalu diiringi musik, dan musik yang memang dibuat untuk satu tarian memang sudah menyatu dengan gerakan tariannya. Satu tarian daerah pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh, tari kecak dari Bali, tentu iringannya musik dari Bali. Ini kita coba melihat sedikit cuplikan dari tari kecak Bali. Tarian dari Bali yang musik pengiringnya adalah vokal dari penari itu sendiri. Dan ini tidak bisa diganti atau tidak bisa pas kalau diganti dengan musik lain yang berbeda. Inilah fungsi musik dalam iringan tari. Kemudian yang ketiga, fungsi musik daerah sebagai media penerangan. Musik daerah juga bisa digunakan untuk membuat penerangan atau menjelaskan sesuatu di masyarakat, misalnya tentang keluarga berencana, tentang pemilu, atau tentang juga pencegahan AIDS. Lalu yang keempat, itu fungsi musik sebagai sarana bermain, media bermain. Banyak lagu-lagu rakyat atau folk song di Indonesia digunakan sebagai media bermain. Contoh, Cublak-Cublak Suweng itu Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang Kalimantan, Ambil-Ambilan Jawa Barat, Tanduk Majeng Madura, Sang Bangau dan Pak Ame itu lagu Betawi sebagai lagu untuk bermain. Ini satu contoh. Cublak-cublak suweng, suweng ditinggal lenter, mambu keguntung kutil, Pak Empong lera-lere sopong, buyun delekake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Sekarang mari kita lihat
penjelasan berikutnya, yaitu teknik dan gaya dalam musik tradisi dan musik daerah. Teknik menyanyi adalah cara-cara membawakan lagu atau bernyanyi. Kita telah belajar teknik bernyanyi yang mencakup intonasi, artikulasi, teknik pernapasan, sikap, ekspresi, dan pembawaan. Itu adalah teknik standar yang dipakai secara internasional. Dalam membawakan lagu daerah, misalnya oleh pesinden, istilah untuk penyanyi tradisional Jawa, kita melihat cara menyanyi yang berbeda dengan teknik yang sudah kita pelajari. Tapi toh mereka bisa bernyanyi dengan merdu dan bagus, misalnya dalam cara bernapas, pengucapan, dan penggunaan register suara. Ini berarti banyak cara untuk bisa bernyanyi dengan baik. Sinden memiliki cara atau teknik bernyanyi yang berbeda yang pernah kita pelajari di kelas 7. Cara bernyanyi di suatu daerah berbeda dengan daerah lain yang dijumpai di negara kita, terutama pembawaan dan dialek yang mereka bawakan, dan juga cara teknik bernyanyinya. Artinya, kalau kita ingin membawakan lagu daerah, pelajarilah dialek, pembawaan, dan juga teknik yang khas dari daerah tersebut. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teknik atau bernyanyi unisono? Unisono adalah bernyanyi satu suara. Suku bangsa di Indonesia banyak yang hanya terbiasa bernyanyi satu suara atau melodi pokoknya saja. Meskipun jumlah penyanyinya banyak, inilah yang disebut dengan bernyanyi unisono. Ini contoh-contoh cara bernyanyi yang tekniknya berbeda dengan teknik yang sudah pernah kita pelajari. Contoh sinden Jawa, berasal dari pesinden atau sinden dari bahasa Jawa, adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Jadi sinden itu asalnya dari bahasa Jawa yang artinya perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Teknik atau cara bernyanyi, yaitu register suaranya, pernapasannya, pengucapannya berbeda dari yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu teknik bernyanyi yang pelajari dari musik barat. Begitu juga dialek dalam pengucapannya sesuai dengan bahasa daerah yang digunakan. Ya, kita dengar cuplikan untuk sinden Jawa. Cara bernyanyi diperhatikan. Contoh kedua bisa kita lihat sinden Sunda. Gaya dan teknik bernyanyi sinden Sunda dan Jawa hampir sama, hanya berbeda dalam ciri khas dialek karena memang bahasanya beda. Dan masih banyak di Nusantara ini musik khas suatu daerah dengan gaya dan teknik bernyanyi yang khas pula. Seperti di Sumatera Utara ada yang disebut dengan perkolong-kolong, yaitu sebutan untuk penyanyi lagu daerah seperti sinden di Jawa maupun Sunda. Kalau di Sumatera Utara namanya perkolong-kolong. Nah, sekarang kita dengar cuplikan dari sinden Sunda.
Nah, demikianlah materi kali ini tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.